Hari ini kita akan belajar tentang kata setia. Saya ulangi, kita akan belajar tentang kata setia. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar kata setia? Ayo. Apa setia saudara? Berkorban. Berkorban. Wih, saya jelas dia berkorban. Oke. Yang lain, cepat kata setia. Dalam suka dan duka, terus selalu ada. Apa lagi? Nurut. Oke. Apa lagi? Sampai mati. Sampai mati. Apalagi yang setia, mendengar kata setia. Ini loh saudara, supaya saudara punya gambaran. Tuhan kita setia nggak kepada kita? Sangat setia Tuhan kita. Betul. Nah, bayangkan itu loh. Kesetiaan Tuhan atas kita itu luar biasa. Saudara menjadi orang Kristen itu mudah karena cuma agama Kristen. Tetapi menjadi murid Tuhan Yesus itu masalah lain. Loh, betul atau tidak? Kalau kita hanya menjadi orang Kristen, itu nggak perlu syarat apa-apa. Istilah Indonesia ya, cuma gantilah KTP agamanya apa. Tidak semua orang Kristen adalah murid Tuhan Yesus. Betul atau salah? Betul. Nah, itu beda. Nah, kunci yang terutama untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus adalah setia. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, saya tanya dulu, menjadi murid Yesus itu mudah atau susah? Jawablah, mudah atau susah? Susah. Menjadi murid Yesus itu berat atau ringan? Berat. Menjadi murid Yesus itu enak atau gak enak? Awas salah jawab. Awas salah jawab. Ayo. Menjadi murid Yesus enak atau gak enak? Enak gak enak? Lu aja jawab jujur. Menjadi murid Yesus itu enak atau gak enak? Nah, kenapa pertanyaan dua yang pertama kok jawabnya salah? Oke, saya tanya pertama tadi apa? Menjadi murid Yesus itu ringan atau berat? Jawab saudara? Berat. Menjadi murid Yesus gampang atau susah? Saudara jawab? Susah. Nah, kenapa yang ketiga jawabnya? Enak atau gak enak? Tadi itu mikir gak sih saya tanya? Loh, betul tidak? Berarti siapa yang munafik itu? Loh, siapa yang munafik itu? Kita. Oke, jadi jawabannya betul. Kalau kita pakai jawaban yang ketiga, menjadi murid Yesus itu berat atau ringan? Ringan. Tenanglah. Sungguh. Jawab berat gitu. Saudara tahu nggak? Ada kontradiksi di hidup kita. Saya ulangi, ada kontradiksi, ada perlawanan. Karena kita salah konsep. 3 pertanyaan tadi penting untuk kita alami dalam hidup kita. Maka jawabannya ya pada yang ketiga. Artinya menjadi murid Yesus itu enak. Loh, berani aman. Semua daerah kayak mulai. Pulang aja kalau gitu. Oh ya, yang di rumah di gereja ini banyak orang Surabaya, betul? Ya. Ada yang kangen rujak Cimur. Saya rasa Cimur, tapi Cimur bukan Cimur. Kikil tuh, orang cuma kulit cabai. Lapar. Oh ya, lapar. Jadi menjadi murid Yesus kuncinya harus setia. Tidak boleh yang lain. Saya tanya lagi. Orang Kristen rajin berdoa,
apakah otomatis dia setia? Ayo dong. Orang Kristen, murid Yesus rajin berdoa, apakah dia otomatis setia? Murid Yesus aktif pelayanan, apakah otomatis setia? Tidak. Murid Yesus rajin baca Alkitab, apakah bisa kelihatan setia? Belum tentu. Nah, kalau begitu setia itu diukur dengan apa? Bukan dengan doa kita berapa jam sehari, bukan berapa banyak persembahan kita, bukan berapa banyak kita hafal ayat kita, bukan. Kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus itu diukur oleh, tadi Bu Gembala sudah jawab betul sekali, selalu ada bersama-sama. Amin. Kalau Tuhan Yesus disebut Immanuel, tahu nggak arti kata Immanuel? Saya tanya, tahu nggak arti kata Immanuel? Apa itu? Iya, Tuhan beserta kita. Sebetulnya salah. Loh, kenapa salah? Ketika saya baca Alkitab bahasa Jawa, waduh, ada nggak di layar sini bisa ada Alkitab bahasa Jawa? Di antara semua terjemahan bahasa yang saya tahu, ternyata bahasa Jawa yang paling tepat, Immanuel. Matius 1 ayat 23, coba. Ditulis Gusti nunggil kelayan kita. Artinya Tuhan bersatu dengan kita. Itu Immanuel. Wow. Oke. Beserta. Coba merem sebentar. Kalau beserta itu gambarannya bagaimana? Di samping. Di samping. Nah, kalau beserta, oke. Siapa pernah ke pasar, ke mall, terus hilang temannya? Belum pernah tidak? Pernah. Itu beserta. Ya. Yang satu ke kanan, satu ke kiri, karena masing-masing punya urusan. Ada kita bahasa Jawa di layar, di monitor bisa nggak cari? Gini, Pak Beni mesti terjemahan sabda. Ya, ada aplikasi sabda dari Indonesia. Di situ ada ratusan terjemahan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Keren. Bahkan kita bahasa Bali, bahasa Dayak, bahasa Toba, bahasa Simalungun, yang bahasa Jawa pun banyak, Jawa Osing, Jawa Banyumas, Jawa Tengger, Jawa Solo. Wih, keren. Alkitab itu bahasa Mandarin ada, Mandarin yang tahun berapa, bahasa Inggris, bahasa macam-macam. Sabda harus punya itu, saudara. Nah, saudara bisa download juga di HP, bisa nggak ya? Tolong yang di rumah yang biasa pakai sabda, ya sabda, bisa nggak yang di download? Kalau di HP, kalau di laptop biasanya bisa. Ada Pak Beni? Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kita cari bahasa Jawanya. Itu luar biasa. Gusti nunggil kelayan kita. Nunggil dari kata nunggil bersatu manunggal. Itu zaman Pak Harto dulu. Nah, itu nggak bisa hilang. Betul nggak? Kita di mana, dia di situ. Dia di mana, kita di situ. Amin. Nah, ini setia. Luar biasa. Ada? Enggak ada ya? Ya. Enggak apa-apa. Pak Gembala bisa di-download ayat 23 atau 21. Saya lupa, 23 apa masalah. 23 ya? Oke. Nah, karena saya juga Jawa, jadi harus bahasa Jawa. When also kata kita bahasa Jawa itu kalah bahasa Indonesia. Ya. Ada? Oke, saya lanjutkan. Kenapa? Ada ya? Nah, kesetiaan kita kepada Tuhan itu adalah timbal balik karena Tuhan setia kepada kita lebih dulu. Betul atau tidak? Maka itu Tuhan akan sedih nantinya kalau melihat kita tidak setia. Nggak kelihatan misalnya. Di sini enggak juga. Belum. Yang di Zoom bisa ditanyakan nggak siapa yang pegang hostnya?
Oh, di situ nggak yang di Indonesia? Belum. Oh, ada nggak ya? Di situ, di Zoom? Ada? Belum. Oke, belum ya? Gak apa-apa. Nah, kecil-kecil saya nggak bisa baca. Gede di sini nggak mau cepat. Lihat kita ke belakang. Oke. Ini ada yang kirim Ya. di Baca. live. Bentar ya. Oh, di Facebook itu ya ada yang kirim. Lah sangkenya bakal Loh. apa itu? Nah, siapa itu? Babar putra kakung kang asmane bakal sinebut Emmanuel tegese. Ya, Di Tuhan nunggil nah, kau Gusti kalawan nunggil kita. Kalawan kita. Bacanya ini Jawa palsu. Maklum. Tulisannya kita soalnya. Tapi bacanya kita. Oke, Bahasa ya. Jawa begitu. Terima kasih Ben. Lah sang Kayaknya Kanya. Ini tahun berapa ini? sangkenya Bakal ngarbini Ngarbini sarta babar babar putra putra kakung. kang Oh, asmane ini tentang Maria ya. Melahirkan anak lagi kang asmane. disebut sinebut Kang asmane bakal disinebut Emmanuel tegese Gusti nunggil kalawan kita. Nah, ini Tuhan Yesus. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Kalau ada yang gabung dari agama lain, maafkan saya. Semua agama di dunia kecuali Kristen itu kalau umatnya berdoa atau sembahyang, maaf, lalu kentut itu batal. Dunia harus diulang dari depan. Ada yang pernah berasal dari agama lain? Kentut itu nggak boleh waktu sembahyang. Tuhan itu maha suci. Nah, pertanyaan saya, kalau kita lagi bertata di WC, bertata bukan cowok ini, menabung. bertata, menabung. Nah, waktu kita sedang bertata di tempat itu, Immanuel berkata gini nggak? Pencet itu, sorry aku keluar dulu. Lu saya tanya cepat jawab ini benar. Tidak. Jadi, Dia di dalam kita kan? nah nunggil kelawan kita itu loh. Yang lucu saudara, ada orang PO2. Coba gitu sebentar. Gak lucu. Tapi Immanuel itu setia seperti itu. Saya pernah jadi pemimpin ibadah remaja tahun 70-an yang lalu. Nah, saya pegang bukunya Billy Graham sudah lama sekali. Judulnya Saya Bertanya, Billy Graham Menjawab. Saya baca bahasa Inggrisnya apa ya? Pak Billy pernah tahu buku dia? Itu ada 3 seri yang terbitan BPK Gunung Mulia tahun ini. Nah, di salah satu buku itu pelayanan Dr. Billy Graham kepada anak-anak remaja, kepada anak-anak muda. Ada satu pertanyaan yang saya ingat sampai hari ini. Yang seorang anak muda waktu itu zaman disco baru mulai. Dia tanya, Billy, boleh nggak sebagai murid Tuhan Yesus aku ke disco? Jawaban Billy Graham luar biasa. Kan katanya kamu murid Tuhan Yesus. Kalau kamu murid Tuhan Yesus, berarti Yesus ada di dalam kamu. Nah, sebelum kamu berangkat ke disco, kamu tanya, Yesus, kalau aku ke disco, kamu ikut toh? Ikut nggak? Belum ditanya. Ikut kok enggak, gimana namanya maluan kok? Ikut. Nah, kira-kira kalau Yesus harus ikut kamu ke disco karena dia Immanuel, kira-kira bagaimana perasaannya? Itu jawabannya. Kenapa? Diganti ke kasino. Kenapa? Pertanyaannya diganti ke kasino. Kalau enggak kasih ke kasino. Pertanyaannya. Kalau ke kasino boleh. Oh iya kasih ya. Atlantic City. Awas ya. Dari tadi
Saya bilang tentang Atlantic City, ya, yang mengikuti dari tadi pagi. Saya ini sudah 3 kali ini sekarang. Dari jam 8 tadi, jam 10 lalu di sini. Ngomong juga tentang Atlantic City. Nah, bagi yang belum tahu, itu tempat kasino Las Vegasnya di area ini. Baru tahu kamu ya? Nah, banyak orang Indonesia goblok-goblok. Kerja pabrik babu, habis di tempat judi. Betul. Saya pernah lihat tuh, kalau kerja pabrik itu di bagian kulit yang dingin-dingin, itu jari bengkok kabeh. Betul tidak? Jari bengkok semua. Masih main judi. Gobloknya. Loh, betul saya ngomong ini? Babok jadinya. Tahu bahasa babok orang Surabaya? Tapi heran loh, orang goblok bukan habis. Maaf saya kalau ngomong kasar, karena saya dari Madura, nggak masalahnya, dari Surabaya. Kalau masih ada yang suka judi bertobat, kalau nggak bisa bertobat, potong tangannya. Terus dipakai kaki. Betul? Heran saudara lihat orang-orang bodoh itu. Maka itu dalam hidup ini kita harus tahu. Kalau ke kasino pun tanya Tuhan Yesus, kira-kira dia bagaimana? Karena dia Immanuel. Dia nggak bisa meninggalkan kita. Paulus pernah menulis surat kepada Timotius. Kalau kita tidak setia, Yesus tetap setia, karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Itu ayat luar biasa, saudara. Saya terharu baca firman itu. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia nggak bisa menyangkali dirinya. Kenapa? Maka itu, kalau hidup kita mau taat betul, kesetiaan itu mutlak. Jangan menyuap Tuhan dengan doa, dengan aktivitas rohani kita, apalagi dengan persembahan kita. Jangan menyuap Tuhan seperti itu. Dia mau kita setia. Kenapa dia nggak bisa menyangkali dirinya? Nah, ini kita baca ayatnya. Wahyu 11. Wahyu 11. Ayat yang ke-11. Ya, Wahyu 11 ayat yang ke-11. Kita lihat Wahyu 11 ayat yang ke-11. Ada ya di layarnya? Oke. Akan baca dari Alkitab. Saya sudah coba. Oh, saya bilang Wahyu 19. Wahyu 11. Oh, salah, saya salah. Maaf. Wahyu 19 ayat 11. Maaf. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Maaf. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Oke. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama siapa? Yang setia. Ayo baca. Siapa? Yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 11. Bagi yang multimedia, ayat 19. Iya. Siapa namanya Tuhan Yesus? Yang Loh, setia. di sini. Siapa nama lain dari Immanuel? Yang setia. Yang setia. Maka itu dia tidak bisa menyangkali dirinya, karena namanya setia. Orang-orang Asia, termasuk orang-orang penduduk asli, oh jangan bahasa Jawa juga dong. Kang setio langkang sanyoto, itu namanya. Aku banjur weruh swarga mengah, ya. Lah ana sawijining jaran putih dene asmane kang nitihi, kang setya lan kang sanyata.
Jenengane ngadili lan merangi kalawan adil. Itu Tuhan kita. Coba naik bahasa terjemahan barunya yang di layar. TB. Ya, yang TB itu terjemahan baru. Bisa naikkan ke atas. Orang ya. Nah ini, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Karena pernah perhatikan nggak suku-suku asli, penduduk asli Amerika itu orang India. Pernah sadar nggak nama-nama mereka memberi nama anak itu dengan banyak nama binatang? Belum betul tidak? Untuk mengharapkan supaya anak-anak mereka jadi pemberani seperti binatang yang disebutkan nama. Loh, saya ingin tanya ke saudara, betul nggak? Pernah tahu nggak nama-nama suku India? Itu ngeri-ngeri loh. Orang selalu bilang sangar-sangar nama mereka karena nama-nama binatang. Harapannya supaya anak itu besok jadi berani seperti itu. Nah, begitu pula saudara sering dengar gak di Jawa paling banyak namanya Selamat. Betul tidak? Betul? Tapi ada nama Selamat tabrakan terus. Jadi gak selamat itu. Jadi gak cocok dengan namanya. Orang Batak paling banyak memberi nama anaknya Sabar. Paling banyak orang Batak Sabar. Ya, saya punya teman pendeta namanya Sabar Siopin. Dan betul ada identitas. Nama itu adalah karakter orang itu. Siapa nama Tuhan Yesus? Yang setia. Maka itu nggak boleh dia diganti dengan tidak setia, tidak boleh. Nah, begitulah dalam hidup kita. Anak-anak Bapa di surga ini, maukah kita tetap setia? Betul? Mau diganggu, digoda, diapakan saja, tidak bergeming, betul? Harus tetap setia. Ada banyak godaan dalam hidup kita, betul atau tidak? Banyak sekali. Nah, disitulah kesetiaan kita diuji oleh Tuhan. Setia atau tidak kita? Saya tanya, kalau Hawa setia kepada suaminya ketika si ular menggoda dia, Hawa bakal jatuh kan? Kalau dia setia pada suaminya? Tidak. Maka itu penting sekali kesetiaan itu. Ketidaksetiaan itu merusak semua rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, kata setia lebih dekat kepada kata taat atau nurut. Lebih dekat ke situ. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Kejadian 6 ayat 24. Apa yang Nuh lakukan? Kejadian 6 ayat 24. Oke. Ya, ini ada versi paralel. Jadi saudara kalau punya laptop bisa download Alkitab Sabda Ibu ya. Belajar banyak bahasa. Ayat ke-24 Kejadian 6. Gak ada. Cuma sampai 2. Oh, 8. Maaf, saya cek dulu. Kejadian. Kalau 8 apa punya ayat 24? Enggak ada juga. Enggak ada juga, sebentar ya. Saya cek dulu, maaf. Kejadian 6. Oh, ayat 22. Oh, maafkan saya. 6 ayat 22. Kita baca sama-sama ayat ini. Inilah kesetiaan Nuh kepada Bapa di surga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat
seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, ini bukti setia. Anak-anak yang setia pada orang tuanya, pasti anak-anak nurut orang tuanya. Nah, Tuhan gak minta banyak-banyak sebagai muridnya. Dia minta kita setia. Artinya taat, melakukan apa saja yang Tuhan mau kita katakan. Ini kesaksian singkat. Sebetulnya kami ke Amerika itu tahun lalu 21 Maret. 2020. Tiket sudah kami beli. Kami bertiga harus berangkat. Tiba-tiba COVID merebak. Waktu itu kami belum dengar bagaimana Amerika, tapi sudah ngeri di mana-mana. Nah, kami itu berkali-kali tanya kepada pihak penerbangan airline yang untuk ngecek ini bisa masuk atau tidak. Roh Kudus sudah memberitahu jangan berangkat. Padahal kami belum tahu bagaimana keadaan. Nah, akhirnya kami diancam oleh pihak airline. Kalau Bapak yang membatalkan tiket ini, sekarang kami dapat tiket promo, murah sekali. Nah, terus diskusi, tetap mentok. Kami penerbangan tidak membatalkan, tetap berangkat. Akhirnya travel agent kami diberi hikmat oleh Tuhan. Kalau begitu, misalnya sudah sampai, lalu ditolak karena nggak boleh masuk. Waktu itu belum ada istilah lockdown, kami nggak ngerti. Mau nggak akan bertanggung jawab untuk memulangkan? Ternyata akan nggak mau. Wah, negonya cukup berat, saudara. Akhirnya mereka ngerti, mungkin ada berita. Nah, berapa hari yang lalu, waktu kami sudah di Philadelphia, mendengar cerita bagaimana pandemi ini Maret tahun yang lalu. Ingat gak itu, saudara? Ngeri sekali. Sampai rumah sakit seperti di Indonesia sekarang, pasien di lorong-lorong. Betul gak itu Maret itu tahun yang lalu? Sampai di New York, kewalahan, mayat cuma dibuang aja ke truk, sudah gak tahu mau diapain. Bunuh. Waktu kami dengar itu, bayangkan kalau kami tetap nekat berangkat, gak bisa tahu itu keadaan. Jadi inilah bukti kesetiaan Tuhan. Dia menuntun kita, Dia memimpin kita, Dia memberitahu kita bagaimana perjalanan ini. Setelah itu kami menunggu kapan ini bisa dibuka, kapan bisa dibuka. Puji Tuhan. Sambil menunggu, akhirnya kami dapat kesempatan. Tanggal 17 Juli, jadi kami ini baru seminggu lebih saja ada di Amerika. Kami baru tiba tanggal 18 Juli, minggu yang lalu, pas minggu hari ini. Nah, kenapa kami tiba? Saudara masih ingat, ada orang namanya Lydia di Philadelphia dari Surabaya. Dulu nama suaminya Henry, terus anaknya William yang pernah saya berkesaksian. Nah, hari Senin dia berangkat untuk masuk ke Air Force. Dan dia minta, Papa bisa nggak antar? Maka itu Minggu, begitu kami landing di New York jam 11:30 siang, dijemput oleh Ibu Jo dari DC, saya langsung ke Philadelphia. Karena malam itu ketemu anak saya ini, Senin dia berangkat. Nah, cuma itu jalan Tuhan itu luar biasa. Kalau hidup menurut itu enak, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Betul ya? Nah, maka itu kesetiaan itu penting. Oke, 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ ada kata yang luar biasa soal Tuhan itu setia. Yang masih mengikuti di rumah, ayo hari-hari ini kita belajar betul untuk mau setia kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, Bapak terima kasih engkau setia. Boleh nggak saya ganti pencobaan-pencobaan dengan masalah-masalah? Saya minta izin saudara, boleh nggak saya ganti? Boleh ya?
Jadi saya ganti. Masalah-masalah yang kita alami adalah masalah-masalah. Ayo baca, masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, kalimat ini, sebab Tuhan ngapain? Ini kata yang luar biasa. Sebab Tuhan setia. Coba yang terjemahan AYT. Ya, scroll ke atas. AYT. Nah, ini di sini ada berapa? Oh, kebanyakan. Yang kedua tadi. Naik lagi yang AYT itu. Tidak ada masalah yang pernah menimpamu kecuali masalah yang biasa bagi manusia. Dan Tuhan adalah setia. Nah, apa arti kata setia di ayat ini? Ketika kita menghadapi banyak masalah, arti kata setia di sini adalah kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu sendirian. Papamu ada di situ bersama kamu. Amin. Amin. Itu arti kata setia. Sudahlah, seberat apa masalah kita hadapi, serumit apa yang kita hadapi, percayalah Papa setia. Selalu ada di situ. Itulah Tuhan kita. Oke, kembali ke bagian terjemahan baru. Coba. Sama di sini juga ayat pencobaan yang biasa bagi manusia. Apa kata lain biasa? Bahasa Inggrisnya apa? Jadi baca. Usual, bukan. Yang lebih sederhana. Simple. Apa Pak Gembala? Usual? Satu lagi tadi bilang apa? Common. Nanti nggak kata itu biasa. Enteng. Boleh saya ganti kata enteng? Susah banget saja. Boleh nggak ganti kata enteng? Boleh. Memang biasa. Nah, apa lawan katanya biasa? Susah. Bukan tidak biasa, saya. Ayo, cepat jawab. Kalau bisa saya kasih permen. Biasa lawan katanya. Nah, ini yang saya tunggu. Luar biasa. Betul? Saya tanya. Dalam hidup kita, siapa yang luar biasa? Tuhan. Nah, itu dia. Yesus luar biasa. Ingat lagu itu? Nah, sekarang saya balik. Ketika persoalan masalah yang kita hadapi, kita buat jadi luar biasa. Padahal Tuhan berkata semua masalah itu biasa. Nah, masalahnya, kalau yang biasa kita jadikan luar biasa, maka yang luar biasa. Nah, siapa yang kita jadikan biasa? Yesus. Itu menghina sekali. Amin. Betul? Mau dites? Mau dites? Jadi tidak ada persoalan yang berat. Lihat kalimat. Dan setelah kata setia ya. Dan baca. Ayo baca. Dan karena itu ia yang Immanuel tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya, ya karena biasa, usual, common. Ya memang cuma begitu, simple. Maka itu jangan jadikan yang biasa jadi luar biasa. Kalau kita menjadikan yang biasa jadi luar biasa, maka yang luar biasa jadi biasa. Itu satu kejahatan di mata Tuhan. Saya mau tanya, walaupun tidak semua kita pernah jadi orang tua, saya tanya, pernahkah kita sadar satu-satunya hal yang membuat kita sakit hati terhadap anak kita, satu saja saya temukan, kalau mereka nggak percaya kita.
Betul atau salah kalimat? Sakit loh saudara. Kalau anak kandung gak mau percaya papa mamanya. Nah seperti itu kita membuat sakit hati papa ketika kita gak percaya dia lagi. Ingat ini. Dia berjanji bahwa kita alami itu biasa. Semua sudah diukur. Kita pasti mampu. Amin. Tidak ada yang lebih besar daripada kekuatan kita. Maka itu sering kan ada manusia berkata gini, tiap kali dapat masalah pasti ada tambahan. Aduh, seumur hidup ini yang paling berat aku alami. Saya nggak ngomong begitu. Pernah. Betul? Nah, jadi yang paling berat itu yang mana? Tiap kali masalah yang paling berat. Lu ngerti nggak pertanyaan ini? Salah. Menurut 1 Korintus 10 ayat 13, karena kesetiaan Bapa kita, tidak ada masalah yang berat bagi hidup kita. Tidak ada masalah yang besar di hidup kita. Tidak ada. Maka itu ayo mulai hari ini kita menyadari bagaimana Tuhan bekerja di hidup kita. Amin. Kecil, biasa. Terus perhatikan kalimat berikut. Baca. Pada ya, 1, 2, 3. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Stop dulu. Apa kata lain jalan keluar? Ayo, apa kata lain jalan keluar? Problem solve. Terobosan, bukan Problem solve. problem solver. Oke, yang lebih ringan cuma satu kata aja. Selesai, bukan solution. Pada waktu saudara dan saya diizinkan mengalami badai, mengalami masalah, Papa akan memberi solusi. Pasti. Saudara, akhirnya bukan cuma untuk kita. Loh, untuk siapa? Sadar. Kalau kita sudah diberi solusi waktu kita menghadapi masalah, solusi itu bisa berguna untuk orang lain. Amin. Loh, betul itu? Solusi itu bisa berguna untuk orang lain. Dan ini yang Bapak maksud. Oke, saya mau buktikan. Saudara pernah dengar kata inventor, penemu? Di Amerika siapa inventor paling hebat? Ayo, siapa penemu paling hebat di Amerika? Ya, Benjamin Franklin. Orang Philadelphia harus tahu itu. Serius saudara, Benjamin Franklin itu hebat. Maka itu kota Philadelphia bangga punya penduduk yang pernah bernama Benjamin Franklin. Betul? Penemuannya hebat. Saya tanya, pernahkah saudara sadar setiap penemu tidak akan menemukan sesuatu kalau tidak terbentuk dengan masalah dulu? Jawab ya atau tidak? Ya. Tidak ada. Kalau mereka tidak berani menghadapi masalah, mereka nggak menemukan apa-apa. Nah, saya percepat. Ternyata penemu-penemu itu sangat ketagihan masalah. Kok nggak ada? Loh, kenapa mereka sangat ketagihan masalah? Karena ingin menemukan hal baru. Enggak kalau begitu. Nah, ini yang saya mau katakan. Murid Yesus harus suka dengan masalah, tapi bukan cari masalah, awas. Murid Yesus harus ketagihan masalah, bukan ketagihan tanggung jawab. Murid Yesus harus tough, harus kuat. Amin. Karena ada solusi. Oke, saya beritahu.
Saudara pernah kenal dokter jantung yang hebat, kardiolog? Saudara pernah kenal dokter onkologi, ahli kanker yang hebat? Pernah kan? Oke, saya tanya. Ternyata tidak ada seorang kardiologis, seorang ahli jantung, kalau dia tidak pernah mengalami sakit jantung dulu. Betul atau salah kalimat? Kalau dokter ahli jantung itu belum pernah mengalami, maka dia hanya menjelaskan teori untuk pasiennya. Lihat atau tidak? Tapi kalau dia pernah sakit jantung dan menangani pasien, dia tahu. Nah, ini tujuan kesetiaan Tuhan di hidup kita, supaya kita bisa menolong banyak orang. Karena setiap masalah yang datang, yang setia memberikan solusi. Di antara kita ada saudara kita, Pak Jowaidi dari DC. Saudara tahu berapa tahun Jo? Kalau dialisa cuci darah 7 tahun. 7 tahun. Aduh, kalau lihat lengannya, karena tiap kali cuci darah seminggu 3 kali, pembuluh darahnya rusak. Nah, Jo, kalau ketemu pasien gagal ginjal, beda gak dengan kita yang ketemu pasien gagal ginjal, kita gak pernah cuci darah? Beda. Ini loh maksud ayat ini, saudara. Dan berapa bulan yang lalu Tuhan beri mujizat, dia dapat donor ginjal. Luar biasa, berjuang lama sekali. Siap ketagihan masalah, awas korban itu. Siap ketagihan masalah, ini paling jawab. Harus. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan pakai banyak dalam hidup saya, menolong banyak orang yang punya masalah, dan saya bersyukur untuk itu. Saya juga bisa belajar. Jadi saudara, luar biasa Tuhan kita untuk menolong kita, supaya kita bisa menolong orang lain. Dan lihat ayat terakhir, kata sehingga. Ini keren, baca 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat kan hitung aku 1, 2, 3. Sehingga aku dapat menanggungnya. Coba terjemahan yang lain. Ada AYT, ada terjemahan lama, ada bahasa Indonesia sehari-hari, ya, ada TSI kalau ada di sini. Nah, lihat, supaya sama dapat menanggungnya. Terus naik lagi. Berapa terjemahan yang lain? Supaya kamu cakap menahannya. Yang BPS, yang akan memberikan jalan kepadamu untuk menjadi kuat, supaya saudara dapat bertahan. TSI, terjemahan sederhana Indonesia, ini saya paling suka. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak manusiawi. Nih, keren sekali. Tetapi Tuhan itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Sebaliknya, dengan masalah, dengan pencobaan itu, dia bahkan akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Itu Bapa kita yang luar biasa. Jadi kalau ada masalah datang, langsung senyum. Ini kamu lagi. Kenapa? Betul gak? Ini kamu lagi. Kan sering ketemu toh, sama begitu. Nanti jeng-jengkel. Loh ya, karena seharusnya kalau masalah datang, kan mereka jengkelin kita. Sekarang kita balik, ayo jengkelin dia. Amin. Betul? Yes. Gak usah ditanggapi berlebihan, ini janji Papa yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih. Jadi siap ketagihan masalah. Bukan dari masa lalu ya. Betul? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah murid-murid Yesus yang setia. Jangan lari sana sini. Tetap setia. Puji Tuhan. Di minggu yang terakhir bulan ke-7 ini,
kami melihat kesetiaan Bapa atas kami, Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami, Tuhan. Kami yang sering tidak setia. Saat ini berkat-Mu melimpah atas kami. Bapa di surga dengan kasih sayang yang besar melimpahi kita dengan kasih-Nya dan berkat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang menyerahkan nyawa untuk kita, memberikan anugerah pengampunan buat kita. Semuanya gratis. Maka itu kalau kita pulang sebentar, bagikan kasih yang kita terima gratis, bagikan pengampunan yang kita terima gratis kepada semua orang yang kita temui, bahkan terhadap musuh-musuh kita juga. Ampuni mereka. Maka kalau saudara dan saya menyatakan ini, berkat Tuhan makin melimpah, karena begitu kita diberi, kita bagi, Tuhan beri lagi, dan terus begitu. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan berkat yang melimpah. Kuasa Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong kita menyertai kita. Terima semua ini jadi milik kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.